Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4356 Tuan Chen. Qin Yuyan menambahkan, tentu saja, apa yang didapatkan oleh adik seperguruan King Luo di kuil Tao Sura adalah milik adik seperguruan itu sendiri. Dengan kata lain, Paviliun Qin hanya peduli dengan bunga-bunga di sisi lain. Selama kamu melindungi para prajurit Paviliun Qin dan mengumpulkan bunga-bunga di sisi lain. Liu Men merenung cukup lama dan berkata, adik seperguruan King Luo, kesempatan ini cukup langka. Kamu harus menghargainya. Meskipun bidang Tao Sura sangat berbahaya, ada banyak peluang dan kesempatan di dalamnya. Bahkan jika kamu tidak dapat melangkah ke gerbang Gunung Sekte Sura sekarang, jika kamu memiliki cara untuk memasukinya di masa depan, itu akan menjadi rumah harta karun dengan harta yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu untuk ditemukan. Terlebih lagi, kontrol sekte atas perintah giok di kuil Tao Sura sangat ketat. Hanya ada dua cara untuk pergi ke kuil Tao Sura. Entah beberapa murid yang kuat di sekte tersebut mengajukan perintah giok secara sukarela, atau mereka mengikuti tim kamar dagang. Tidak ada cara lain untuk melakukannya. Terlebih lagi, setelah sebuah perintah giok diberikan oleh sekte, mereka dapat memasuki kuil Tao Sura kapan saja, dan mereka tidak akan mengambil kembali perintah giok tersebut. Seperti saya, bahkan jika saya ingin pergi ke kuil Tao Sura, sekte tidak akan setuju dengan saya, dan kamar dagang Qin tidak dapat melihat praktik Tao saya yang lemah. Qin Yuyan menutup mulutnya sambil tersenyum, adik seperguruan Li sedang dalam pemulihan dari penyakit serius. Lebih baik tinggal di pondok pedang Tibet dan beristirahat dengan baik. Mendengar penolakan Qin Yuyan, Liu Men juga tersenyum malu. Lin Bai merenung cukup lama dan berkata, aku benar-benar tertarik dengan kuil Tao Sura, tetapi saudari seperguruan Qin jika aku meninggalkan pondok pedang Tibet sekarang dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, aku khawatir Tuan Lu dan Liga Hengzu tidak akan melepaskan pondok pedang Tibet, dan mereka pasti akan melawannya selama kepergianku. Aku ingin keluar dan mencari beberapa peluang, tetapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk menunggu sampai guru kembali ke sekte dan membiarkannya mengambil alih pondok pedang untukku, sehingga kita bisa pergi dengan tenang. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, apa kesulitannya? Kamu akan pergi ke kuil Tao Sura untuk bekerja di Paviliun Qin. Tentu saja, Paviliun Qinku akan menjamin kelengkapan pondok pedang Tibet. Aku akan mengirim pesan kepada ayahku. Sambil berbicara, Qin Yuyan pergi ke satu sisi, mengeluarkan catatan dan membisikkan beberapa kata. Kemudian dia kembali ke Lin Bai dan berkata, ayahku telah setuju. Selama periode waktu ketika kamu meninggalkan pondok pedang Tibet, jika terjadi kerusakan apapun di pondok itu, maka itu akan dibebankan pada ayahku. Liu Men berbisik kepada Lin Bai, ayah Qin, kakak perempuan senior. Kedua tetua dari kabinet tetua sekarang ditutup oleh para tetua di istana, dan kaisar telah meninggalkan pintu kuil. Seluruh gerbang memiliki keputusan akhir dari kedua tetua. Lin Bai mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi dengan Paviliun Qin. Aku tidak tahu kapan harus mulai. Setengah bulan lagi, silakan pergi ke Paviliun Qin di kota Qilin untuk berkumpul. Qin Yuyan tersenyum senang. Melihat senyum Qin Yuyan, Lin Bai akhirnya merasa seperti pencuri, tetapi dia tidak bisa mengatakan seperti apa rasanya. Bagaimanapun, ini aneh. Setengah bulan lagi, saudara seperguruan muda akan datang. Lin Bai mengepalkan tinjunya. Kemudian, Lin Baiyu menanyakan tentang hal-hal di kuil Tao Sura dan tim pendamping. Setengah hari kemudian, Qin Yuyan meninggalkan pondok pedang Tibet. Setelah Qin Yuyan pergi, Lin Bai meminta Zhou Xi untuk menemukan semua catatan kuno tentang kuil Tao Sura, dan menghabiskan setengah bulan untuk mempelajari kuil Tao Sura secara mendalam. Waktu berlalu dengan cepat, dan secara bertahap tibalah hari yang baik bersama Qin Yuyan. Setelah mengatur urusan di pondok pedang Tibet, Lin Bai beralih ke Paviliun Qin di kota Qilin. Ayah Qin Yuyan, yang sekarang menjadi tetua kedua, bertanggung jawab atas pondok Changjian. Lin Bai tidak perlu khawatir ada yang akan datang ke pondok pedang Tibet untuk membuat masalah. Dia juga bisa mengolah dirinya sendiri dengan tenang. Lin Bai, mengenakan pakaian putih bersih dan rapi, terbang keluar dari pondok pedang Tibet dan langsung menuju kota Qilin. Setelah Lin Bai menjelaskan mengapa dia datang ke Paviliun Qin, seorang pelayan di Paviliun Qin membawa Lin Bai ke halaman terpencil di halaman belakang Paviliun Qin. Ketika dia mendorong pintu masuk, Lin Bai melihat ada hampir ratusan seniman bela diri berkumpul di sini. Lin Bai tersenyum dan masuk. Dia menyapu kelompok seniman bela diri dengan matanya yang bersinar. Dia bisa melihat semua prestasi orang-orang ini. Ada semua orang seni bela diri dari tingkat pertama Taoisme hingga alam Taoisme dan dewa.
Ada lebih dari 80 prajurit tingkat Taozun, tetapi hanya Lin Bai yang merupakan Master Daozun, dan sebagian besar lainnya berada di atas tingkat Daozun Sanpin. Sedangkan untuk tingkat Taoisme dan abadi, hanya ada lebih dari 10 master, dan kita tidak dapat melihat kultivasi spesifiknya. Hanya ada 3 praktisi seni bela diri, satu adalah seorang pria tua dengan rambut putih, yang satu adalah pria yang kuat, dan yang satunya adalah seorang pemuda yang anggun dengan kipas lipat. Namun, Lin Bai berjalan ke rumah sakit, dan lelaki tua dengan rambut dan janggut putih itu tertawa dan berkata, apakah itu Tuan King Luo? King Luo telah bertemu dengan para pendahuluku, tetapi aku tidak bisa memanggil mereka, orang dewasa, di depan mereka. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, baiklah, aku tidak bisa mengatakan itu. Tuan King Luo masih muda dan menjanjikan, dan prestasinya di masa depan tentu tidak kalah denganku. Kalimat ini masih terjangkau. Namaku Chen Yuan Kang. Dia adalah salah satu pelindung Dharma di Paviliun Qin dan pemimpin tim dalam perjalanan ini. Jika Tuan King Luo tidak menyukainya, panggil aku Tuan Chen. Tuan Chen. Lin Bai mengepalkan tangannya dan berkata, tolong jangan panggil aku King Luo. Panggil saja aku King Luo. Haha, bagus dan bagus. Kata Chen tua sambil tersenyum. Tuan Chen, berapa lama kita harus mulai? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen tua menghitung waktu dan berkata, cepat sekali. Ada seorang prajurit yang belum datang. Ketika dia datang, kita akan mulai. Lin Bai menjawab dan pergi ke satu sisi untuk beristirahat. Sejak Lin Bai melangkah ke rumah sakit, banyak mata orang tertuju pada tubuh Lin Bai dan menatapnya dari atas ke bawah. Bahkan beberapa orang berbisik, apakah dia King Luo? Konon katanya, beberapa waktu lalu, dia mengalahkan semua penganut Tao di Liga Hengzhou dengan kekuatan satu orang. Prestasinya bagus. Meskipun kultivasinya bagus, tapi bagaimanapun juga, dia baru saja menembus Daozun dan pergi ke Sura Daochang. Dia benar-benar tidak takut mati. Ketika Chen kembali kedua penganut Tao yang kuat itu, jelas bahwa orang kuat dan tuan muda itu juga sangat tertarik pada Lin Bai, jadi mereka berkomunikasi dengannya dengan suara rendah. Lin Bai mendengarkan sebentar, sedikit kesal, tidak mendengarkan, memejamkan mata. Sekitar setengah jam kemudian, pintu halaman didorong terbuka lagi. Seorang wanita berpakaian putih, dengan kerudung di wajahnya dan temperamen yang elegan, melangkah masuk. Kain kasa di wajahnya sangat halus, dan bahkan tingkat Tao tidak dapat melihat wajah sebenarnya di balik kerudungnya. Melihat gadis ini melangkah masuk, banyak orang memiliki mata yang cerah, memuji para peri, tetapi tidak tahu di mana wanita itu. Tetapi Lin Bai mengangkat matanya dan menatap gadis itu, matanya sedikit berubah. Dia tidak hanya mengenal wanita ini, tetapi juga sangat mengenalnya. Setelah memasuki rumah sakit, mata indah itu menyapu seluruh tempat, jatuh pada tubuh Lin Bai, dan berjalan lurus ke arahnya. Kakak senior Jiang, mengapa kau di sini? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Setengah bulan yang lalu, adik senior Qin Yuyan datang ke Gua Xianfo untuk menemuiku dan mengundangku untuk menjelajahi kuil Tao Sura. Aku tidak ingin setuju, tetapi adik senior Qin Yuyan berkata bahwa kau juga akan pergi, dan dia berkata bahwa guru memintaku untuk mengikutimu untuk belajar beberapa pengalaman. Perjalanan ini mungkin sangat bermanfaat bagiku. Aku memikirkannya dan setuju. Jalan Jiang Xuansu yang terpencil. Lin Bai bersandar di dinding, terdiam sambil tersenyum, dan akhirnya mengerti apa maksud senyuman aneh Qin Yuyan saat meninggalkan pondok pedang Tibet hari itu. Ternyata Qin Yuyan datang ke pondok pedang Tibet tidak hanya untuk mencari Lin Bai, tetapi juga untuk meminta Lin Bai setuju, dan kemudian pergi untuk membujuk Jiang Xuansu, dengan putri suci sekte tersebut. Kekuatan tim yang pergi ke kuil Tao Sura meningkat setengahnya dalam sekejap. Lin Bai harus mengagumi pikiran cerdik Qin Yuyan. Bab 4357, Bunga Lili Laba-Laba Merah. Qin Yuyan pasti tahu bahwa jika dia mengundang Jiang Xuansu dengan gegabah, Jiang Xuansu akan langsung menolaknya. Oleh karena itu, Qin Yuyan pertama-tama mengundang Lin Bai keluar, dan kemudian memberitahu Jiang Xuansu atas nama Lin Bai, adik seperguruan King Luo juga ingin pergi bersama. Bukankah kakak seperguruan itu belajar sesuatu dari adiknya? Perjalanan ini pasti akan menjadi panen yang besar bagi kakak seperguruan. Mendengar ini, Jiang Xuansu setuju setelah mempertimbangkan dengan saksama. Alhasil, Qin Yuyan tidak hanya mengundang Lin Bai, yang memiliki citra tertinggi, sebagai pengawal, tetapi juga mengundang seorang suci, Jiang Xuansu, yang berada di puncak alam Daoshen kontemporer. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan tim telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit.
Dia harus mengagumi pikiran cerdik Qin Yuyan. Dengan cadar ajaibnya, Jiang Xuanzu tidak dapat melihat wajah asli di balik cadar itu. Namun, dengan temperamen Jiang Xuanzu yang luar biasa, berdiri di halaman ini segera menutupi penampilan biarawati lainnya dan menjadi bintang yang paling mempesona di halaman. Mengapa pergi ke biara Sura? Jiang Xuanzu berdiri di samping Lin Bai dan bertanya dengan suara rendah. Jiang Xuanzu juga sangat penasaran dengan rencana tiba-tiba Lin Bai untuk pergi ke kuil Tao Sura. Alam Lin Bai Xiu terlalu rendah. Bahkan jika dia ingin pergi ke kuil Tao Sura, dia harus menunggu setidaknya Wu Pin Daozun. Saya dengar itu adalah tanah harta karun, jadi saya ingin melihatnya. Lin Bai menjawab dengan tenang. Tao Chang Sura memang tanah harta karun, tetapi juga tempat untuk mengubur tulang. Jiang Xuanzu berkata dengan lembut, ketika saya masih muda, saya berlatih keras di Gua Buddha Abadi, dan leluhur saya berkali-kali menyebutkan tentang kuil Tao Sura. Pada dasarnya, para leluhur itu telah pergi ke kuil Tao Sura untuk berlatih, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa mendapatkan panen. Wilayah kuil Tao Sura seluas 5 juta mil, dan wilayahnya dibatasi. Hanya di dalam gerbang Sekte Sura dapat ditemukan harta karun yang banyak. Namun, ada orang-orang yang sangat kuat di gerbang yang malu untuk dijaga. Bahkan alam Tao dan dewa tidak berani memasukinya dengan gegabah. Seni bela diri tingkat Daoxian dan Daoshen hanya dapat mencari harta karun di sekitar gerbang gunung dan tidak berani melangkah ke gerbang gunung dengan mudah. Oleh karena itu, kuil Tao Sura sekarang dalam keadaan yang canggung. Para dewa dan dewa Tao tidak cukup kuat untuk melangkah ke gerbang gunung, jadi mereka tidak ingin mengambil risiko di kuil Tao Sura. Para seniman bela diri di alam Tai Dao Guo adalah andalan sekte tersebut. Jika Anda ingin mengolah sumber daya, Anda dapat mendaftar ke Zongmen, dan Anda tidak perlu mengambil risiko. Oleh karena itu, para pencari harta karun yang paling sering datang ke kuil Tao Sura adalah mereka yang berada di level Daozun. Para pendekar ini adalah mereka yang berstatus rendah dan kurang berbakat di sekte tersebut. Mereka tidak mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Mereka hanya dapat menjelajah untuk menjelajahi ladang Tao Sura, dan mungkin mereka dapat menemukan harta karun dan mengubah hidupnya melawan surga. Tujuan perjalanan tim Paviliun Qin adalah untuk menghabiskan bunga di sisi lain gunung. Bunga itu mekar penuh di lembah Jueseng di sisi barat gerbang Sekte Sura. Tempat ini penuh dengan dingin dan mendung sepanjang tahun, dan hutan pegunungan di sekitarnya penuh dengan racun. Selain itu, ini adalah tempat tertutup bagi beberapa tetua kuil Tao Sura. Masih ada orang-orang di sini yang layak untuk hidup dan sangat berbahaya. Jiang Xuanzu perlahan memberitahu Lin Bai tentang kuil Tao Sura, sehingga Lin Bai memiliki persiapan psikologis dalam pikirannya. Apa yang dikatakan Jiang Xuanzu hampir sama dengan apa yang telah dicari Lin Bai dalam setengah bulan terakhir. Kuil Tao Sura memang berada di tempat yang sangat memalukan. Seni bela diri Tai Dao Guo tidak mau memasuki kuil Tao Sura untuk mengambil risiko. Para seniman bela diri di tingkat abadi Tao merasa bahwa itu terlalu berbahaya dan kemungkinan jatuh terlalu tinggi, jadi mereka tidak mau pergi. Kemudian hanya ada sekelompok penyembah Tao yang tidak takut mati. Ia mencari harta karun. Misalnya, bunga di pantai seberang juga ditemukan oleh beberapa penyembah Tao. Para penyembah Tao ini mencari harta karun di ladang Tao Sura. Namun, beberapa harta yang mereka temukan tidak dilindungi oleh orang-orang yang kuat. Mereka tidak dapat mengambilnya. Jadi mereka kembali ke sekte dan menjual berita tersebut. Sebuah organisasi khusus didirikan di Paviliun Qin untuk membeli semua jenis berita dari para penyembah Tao di kuil Tao Sura. Bunga di sisi lain dipelajari dari seorang prajurit Tao di Paviliun Qin dan memberi prajurit Tao sejumlah besar manik-manik ajaib untuk mendapatkan lokasi pasti bunga di sisi lain. Tentu saja, para penganut Tao ini tidak hanya dapat menjual berita tentang bunga itu ke Paviliun Qin, tetapi juga ke kamar dagang lain, atau kepada orang lain yang sangat membutuhkan bunga itu. Bunga-bunga di sisi lain sedang mekar penuh. Saya kira bukan hanya Paviliun Qin yang ingin mendapatkan bunga-bunga di sisi lain, tetapi juga banyak orang di Sekte Iblis Abadi ingin mendapatkannya. Misalnya, 8 keluarga kuat di Hengzhou, Aliansi 13 negara bagian, dan Kamar Dagang Bao Guang dan Qianlou di kota Qilin akan mengirim orang-orang kuat untuk mencari bunga-bunga di sisi lain. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah. Apa itu bunga di seberang sana? Bagaimana mungkin begitu banyak pendekar yang ingin memperebutkannya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Jiang Xuanzu menjadi muram dan berkata, bunga pantai seberang adalah bunga dewa yang unik di antara langit dan bumi. Bunga ini telah berakar selama 3.000 tahun, bertunas selama 3.000 tahun, dan mekar selama 3.000 tahun. 7 kelopak bunga itu berwarna 7,
dan akarnya sebening kristal seperti batu giok hijau. Bunga itu memiliki efek magis, seperti meningkatkan kultivasi, mengolah tubuh, menyembuhkan luka, mengolah roh, mengolah keterampilan terlarang, dan sebagainya. Yang terpenting adalah bunga pantai seberang adalah salah satu obat utama untuk memurnikan ramuan, Dao Xuan Xiandan. Selain itu, tidak perlu banyak bunga dari sisi lain untuk membuat ramuan Dao Xuan. Ambil saja sedikit dari sisi lain untuk membuat ramuan. Singkatnya, jika bunga di sisi lain jatuh ke tangan kamar dagang seperti Pavilion Qin, mereka dapat memurnikan ribuan pil Tao dan Xuanxian. Dilihat dari harga pasar ramuan Dao Xuan saat ini di kota Qilin, nilai satu ramuan Dao Xuan sekitar 500.000 manik ajaib. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilai 10.000 pil peri Dao Xuan. Setelah mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum, manik ajaib dari 500.000 ramuan Dao Xuan. Jadi, pendapatan yang dapat dibawa bunga di sisi lain ini ke Pavilion Qin hampir lebih dari ratusan juta manik ajaib. Jiang Xuansu berkata, ramuan Dao Xuan yang dimurnikan dari bunga pantai lain pasti akan diacak oleh semua pihak. Mungkin setelah Pavilion Qin mendapatkan bunga pantai lain, ia hanya perlu menyebarkan berita ke 13 negara bagian abadi dan 18 negara bagian bulan merah. Sebelum pil peri Dao Xuan disempurnakan, itu akan disimpan. Ada banyak pil untuk menembus level Dao Xian, tetapi ramuan Dao Xuan adalah yang terbaik. Itu hampir menjadi pilihan pertama semua keluarga dan kekuatan besar. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak heran Pavilion Qin begitu agresif sehingga begitu banyak seniman bela diri diundang untuk pergi ke sana. Bahkan ada 4 orang ahli bela diri di alam Taoisme dan Dewa, termasuk kakak perempuan senior Qin. Namun, ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu sedang mengobrol, pintu halaman terbuka lagi. Qin Yuyan melangkah masuk. Semua seniman bela diri di halaman memberi hormat dan dengan hormat memanggil, saya telah bertemu dengan nona ketiga. Sama-sama. Sambil tersenyum, Qin Yuyan mendatangi Tuan Chen dan bertanya, Chen Laoxing menghitung jumlah orang. Jika tidak ada kesalahan, dia siap untuk memulai. Susunan transmisi sudah siap. Kita akan pergi ke Jiangsu setelah melewati susunan transmisi nanti. Saat Qin Yuyan berkata, Mei Mo melihat dengan saksama di antara kerumunan dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Sampai dia melihat Lin Bai dan Jiang Xuansu, matanya tertuju pada mereka dan mulutnya tersenyum. Bab 4358 Jiangsu. Berdasarkan instruksi Qin Yuyan, Chen menghitung jumlah orang lagi, dan setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia melapor kembali ke Qin Yuyan. Setengah jam kemudian, para prajurit yang berkumpul di halaman pergi satu demi satu, dan mengikuti Qin Yuyan ke susunan transmisi yang didirikan di Pavilion Qin. Setelah kilatan transmisi, orang-orang hanya merasakan langit berguncang, dan kemudian mereka tiba di Jiangsu di dalam 13 negara bagian abadi. Berjalan ke dalam susunan transmisi, Lin Bai merasakan angin amis bertiup di wajahnya, yang sangat dingin dan menusuk. Angin bercampur dengan bau ikan dan udang yang kuat di air laut. Udara sangat lembab, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Jiangsu, salah satu dari 13 negara bagian abadi, adalah tanah danau dan rawa-rawa. Ketika masih menjadi hutan belantara, tempat itu dihuni oleh semua jenis monster dan racun sepanjang tahun. Kemudian, dengan munculnya ras manusia, para petualang datang ke sini untuk memburu dan membunuh klan iblis untuk menghasilkan uang. Seiring berjalannya waktu, wilayah orang-orang didirikan di sini. Hal yang paling terkenal tentang Jiangsu adalah dahulu kala ada sekte yang makmur di dunia iblis, Sekte Sura. Penglihatan Lin Bai berangsur-angsur pulih, dan dia dapat melihat bahwa tempat ini adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Ada rawa dan depresi di kejauhan, di mana racun yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Ding dan situasi hidup dan mati berlipat ganda dan berlipat ganda. Kabut beracun hijau muncul di atas rawa, berkumpul tetapi tidak menyebar. Namun, ketika Lin Bai, Jiang Xuansu, dan orang-orang kuat lainnya di Pavilion Qin melangkah keluar dari susunan transmisi, kultivasi alam Dao Shen Chen Lao tersebar, yang segera membuat racun di sekitarnya takut untuk melarikan diri. Racun di rawa yang jauh segera menyusut ke dalam rawa, dan tidak berani mengambil kepala dengan mudah. Langit dan bumi kembali menjadi sunyi, seolah-olah gunung dan sungai di sini indah dan tidak ada bahaya. Qin Yuyan mengeluarkan perahu roh milik Pavilion Qin dari tas penyimpanan. Orang-orang menginjak perahu roh dan terbang keluar dari area rawa ke arah kuil Tao Sura. Butuh waktu 5 hari untuk tiba di kuil Tao Sura dari sini. Kalian dapat memilih tempat tinggal di perahu spiritual untuk beristirahat dan memulihkan diri. Saat kalian tiba di kuil Tao Sura, tentu saja aku akan memberi tahu kalian.
Pada saat itu, jangan sembunyikan prestasi kalian. Kalian harus membantu Paviliun Qin memenangkan bunga di sisi lain. Tuan Chen tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah banyak seniman bela diri yang menyaksikan pemandangan di atas belat. Setelah mendengarnya, para prajurit mengepalkan tangan mereka dan tertawa. Beberapa masuk ke kabin untuk beristirahat, sementara yang lain tetap berada di kayu lapis untuk menyaksikan pemandangan. Mendengar perkataan Chen, Lin Bai tidak dapat menahan tawa dalam hatinya dan berbisik kepada Jiang Xuansu, kakak senior Jiang, kau benar. Diperkirakan perjalanan ini tidak akan sesederhana itu. Mendengarkan perkataan Chen Laogang, tampaknya orang-orang yang pergi ke kuil Suratao tidak hanya Paviliun Qin, tetapi juga pasukan lain. Jiang Xuansu mengangguk, yang sudah dapat ia tebak. Lin Bai dan Jiang Xuansu berdiri di atas belat, mengobrol dan menyaksikan pemandangan Jiangsu. Jiangsu berbeda dengan Hengzu dan Sansu. Hengzu relatif datar, dengan gunung dan pegunungan yang saling tumpang tindih, sementara Jiangsu merupakan tempat berkumpulnya sungai dan danau. Banyak kota dan paviliun dibangun di atas danau dan laut. Perahu roh terbang di udara selama beberapa hari, dan jarang melihat daratan yang luas, yang sebagian besar berupa air. Jiangsu adalah surga bagi klan iblis air. Hampir selamanya, semua iblis air besar dengan nama dan marga di 13 negara bagian semuanya berasal dari Jiangsu. Misalnya, iblis Meraj, yang pernah dilihat Lin Bai di Sanzu adalah iblis besar di Jiangsu, tetapi Liao ini telah dipukuli sampai mati oleh 3 tetua. 5 hari kemudian, Qin Ge Lingzu datang ke sebuah kota di hulu sungai Heishui di Jiangsu. Berdiri di Lingzu, Lin Bai melihat bahwa kota itu disebut Luosheng. Tetapi ketika Lin Bai muncul di langit di atas Luosheng, ratusan pria seni bela diri bergegas keluar dari kota. Pria tua terkemuka melangkah maju ke perahu roh dan berkata, suamiku Luosun adalah Tuan Luosheng dan murid dari Sekte Iblis Abadi. Dia diperintahkan untuk menjaga kuil Tao Sura di sini. Qin Yuyan, ditemani oleh Chen, keluar dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil Qin Yuyan telah bertemu dengan Tuan Luo. Itu Nona Qin. Aku sudah banyak mendengar tentangnya. Luo Sun berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Nona Qin dari Sekte Iblis Abadi. Qin Yuyan mengeluarkan sebuah medali giok dan berkata, gerbang Dezong diizinkan untuk memasuki kuil Tao Sura untuk mencari harta karun. Tolong beri saya sebuah aspek untuk mengizinkan kami memasukinya. Luo Sun melihat cincin giok itu dan segera mengangguk, begitulah. Kalau begitu saya tidak akan menghentikan Nona Qin untuk pergi. Silakan teruskan perjalanan sejauh puluhan ribu mil di sepanjang sungai Heishui, dan Anda dapat mencapai batas Dongtian kuil Tao Sura. Prajurit yang memegang medali giok dapat melintasi perbatasan dan memasuki kuil Tao Sura. Untuk mengingatkan Nona Qin, 8 keluarga kuat di Hengzu, kamar dagang Bao Guang, dan para prajurit dari gedung 1000 lantai telah lewat 3 hari yang lalu. Jika tidak ada kecelakaan, tujuan mereka sama dengan Nona Qin. Qin Yuyan tersenyum, tidak apa-apa. Saya ingin mereka menjelajahi jalan untuk saya. Bagaimanapun juga, kuil Tao Sura penuh dengan bahaya. Terima kasih atas pengingat baikmu. Aku ingin pergi. Jika kau masih punya waktu di masa depan, aku ingin mengunjungi Luosheng. Setelah asap Qin Yu mengering, dia mengemudikan perahu roh ke depan. Pada saat yang sama, Chen membagikan token giok dan menyerahkannya kepada setiap prajurit. Lin Bai dan Jiang Xuansu masing-masing mendapat 1. Kecepatan perahu roh itu sangat cepat. Hampir setengah jam kemudian, dia keluar dari batas gua. Chen Laolang berkata dengan suara, batasnya ada di depan kita. Kalian bisa menyeberangi batas dengan token giok di tangan. Kalian tidak bisa mengendarai perahu roh di dalam. Kita harus terbang menjauh. Ya. Setelah mendengar ini, banyak prajurit melompat turun dari Lingzu dengan tinju. Qin Yuyan membersihkan Lingzu dan membawa tim ke depan. Dalam bidang penglihatan Lin Bai, ada tempat di mana sungai tidak bisa dilihat. Hanya beberapa mil jauhnya, Lin Bai tiba-tiba merasa bahwa sepertinya ada penghalang tak terlihat di depan Lin Bai. Lin Bai mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Cincin giok di tangannya langsung bersinar, dan tangan Lin Bai masuk ke dalamnya. Menoleh ke orang-orang di sekitarnya, dia melangkah masuk seperti Lin Bai, dan tubuhnya menghilang di depan Lin Bai seperti berjalan di angkasa. Ketika sekitarmu ada orang biasa yang berjalan masuk, Lin Bai melangkah maju, melintasi perbatasan dan memasuki medan Tao Sura. Singkirkan perintah giok di tanganmu. Jika perintah giok rusak, kamu tidak bisa meninggalkan kuil Tao Sura. Begitu dia melangkah masuk ke kuil Tao Sura, suara Chen Lao terdengar dari telinga Lin Bai. Banyak orang mendengarkan, dengan cepat akan membuat kantong penyimpanan pendapatan giok, waspada melihat sekeliling.
Lin Bai dan Jiang Xuansu berdiri di luar medan Tao Sura, yang hampir sama dengan bentuk lahan Jiangsu. Sebagian besar medan perang di Sura adalah danau dan rawa. Di kejauhan, gunung-gunung dapat terlihat berdiri di atas ujung langit. Ada bau menjijikkan di sekitar, dan kabut beracun selalu ada di sekitar. Sekte Sura telah dihancurkan selama bertahun-tahun, dan tempat ini telah disegel oleh Sekte Iblis Abadi selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu apakah ada makhluk asing lain yang lahir di wilayah ini. Lin Bai mengikuti prosesi dan berkata dengan suara rendah. Yang disebut makhluk asing adalah non-manusia, non-iblis, non-abadi dan non-iblis. Mereka tidak menderita rasa sakit kelahiran, penuaan, kematian, dan 6 cara reinkarnasi. Misalnya, klan tulang di Baigu Daochang adalah makhluk asing. Bab 4359, pertama kali memasuki Sura Dojo. Kelahiran makhluk asing sangatlah kejam, dan membutuhkan peluang besar dari langit dan bumi untuk bisa muncul. Karena alasan langit dan bumi, makhluk asing ini berada jauh dari ras manusia, dan kebanyakan dari mereka memiliki bentuk yang aneh, yang membuat orang-orang tidak menyukai klan iblis, dan jalan iblis. Qin Yuyan adalah pemimpin tim Pavilion Qin. Chen dan seniman bela diri lainnya terbang di belakang. Qin Yuyan mengeluarkan peta dari tas penyimpanan, dengan hati-hati mengidentifikasi lokasi, dan kemudian terbang bersama orang-orang. Seorang prajurit melihat bahwa Qin Yuyan sedang melihat peta di sepanjang jalan. Dia terkejut dan bertanya, bukankah Nona Qin pernah ke kuil Tao Sura? Sepertinya saya tidak tahu lokasi pasti perjalanan ini. Qin Yuyan menjelaskan sambil tersenyum, beberapa waktu lalu, Qin Ge mengetahui bahwa bunga pantai seberang sedang mekar di kuil Tao Sura. Saya belum pernah mendengar tentang bunga pantai seberang di kuil Tao Sura sebelumnya, jadi saya datang ke sini untuk pertama kalinya, dan saya tidak begitu mengenalnya. Meskipun aku baru pertama kali ke sini, kakak senior Fang Gang belum pernah datang. Jangan khawatir. Fang Gang, yang diucapkan Qin Yu adalah dewa Tao dari orang kuat itu. Selain Qin Yuyan dan Jiang Xuansu, ada 3 pendekar Tao yang mengikuti tim ke kuil Tao Sura. Satu adalah Chen Lao, yang lain adalah Fang Gang, dan yang lainnya adalah Qin Su. Fang Gang, seorang pria kuat, menatap tajam ke mata harimau itu, menyapu sekeliling dan berkata dengan suara dingin, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Ingatlah untuk mengikuti tim. Jika kamu kehilangan kontak dengan tim, kamu tidak perlu datang mencari kami. Meninggalkan kuil Tao Sura sesegera mungkin adalah cara untuk melindungi hidupmu. Nona Qin, aku sudah beberapa kali ke kuil Tao Sura. Aku sudah familiar dengan bentuk lahan di sekitar Sekte Sura. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihat peta, yang mungkin bisa menghemat banyak waktu kita. Qin Yuyan tersenyum dan memberikan peta itu kepada Fang Gang, tanpa bersembunyi dan mencubit. Terima kasih atas kepercayaanmu. Fang Gang melihat bahwa Qin Yuyan begitu bebas dan santai sehingga dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dalam hatinya, dia tahu berapa banyak manik-manik ajaib yang dibayar Qin Ge untuk mendapatkan peta itu. Peta yang begitu penting diserahkan Qin Yuyan kepada Fang Gang dengan begitu mudah. Jelas bahwa dia tidak memiliki kecurigaan dan tindakan pencegahan terhadapnya. Fang Gang telah melakukan perjalanan di antara krisis hidup dan mati ini sepanjang tahun. Dia tahu betapa pentingnya kepercayaan di antara rekan-rekannya. Pada beberapa kesempatan, rekan-rekan Fang Gang tidak mau keluar bersama karena mereka menyembunyikan privasi mereka sendiri. Mereka masih bertarung satu sama lain sebelum hidup dan mati, yang menyebabkan bahaya berulang kali. Karena hal ini, rekan-rekan Fang Gang tewas di hadapannya satu persatu. Ia pun merasa frustrasi. Ia pun kembali ke sekte dan tidak bertanya tentang dunia. Jika bukan karena kebaikan hati Qin Ge di tahun-tahun sebelumnya, ia tidak akan pernah keluar dari gunung untuk membantu Qin Ge kali ini. Lembah Jueseng. Ketika Fang Gang melihat lokasi yang ditandai di peta, matanya menyipit tajam, memperlihatkan warna terkejut. Qin Yuyan bertanya, kakak Fang Gang, ada apa? Fang Gang melihat peta dengan serius, mengembalikannya kepada Qin Yuyan, dan berkata, Nona Qin, kami di sini. Saya khawatir. Setelah setengah dari kata-kata itu terucap, Fang Gang tidak melanjutkan bicaranya, sudut matanya melirik ke belakang ratusan mata. Qin Yuyan terkekeh, perjalanan kita sangat berbahaya, jadi jika Anda punya kata-kata, kakak Fang Gang bisa terus terang. Saya tidak ingin menunggu sampai kita menghadapi bahaya, dan mereka yang memiliki seni bela diri akan melarikan diri dan membiarkan kita jatuh ke dalam bahaya. Kalau begitu, aku akan mengatakannya. Fang Gang, dengan ekspresi serius dan tatapan melankolis, berkata, kita sekarang berada di tahap pinggiran di luar gerbang Sekte Sura. Mulai dari sini,
Kita perlu menyeberangi pegunungan Heifeng dan rawa laut tulang untuk mencapai lembah Jueseng. Pegunungan Heifeng dan rawa laut tulang adalah tempat yang terkenal dan berbahaya di luar gerbang Gunung Surasong. Gunung Heifeng dan rawa laut tulang dulunya adalah tempat di mana hewan roh disimpan di Sekte Sura. Setelah Sekte Sura dibuat menjadi boneka dalam semalam, hewan roh di air pegunungan tidak dapat melarikan diri. Mereka juga disempurnakan menjadi boneka hewan dan berkeliaran di pegunungan Heifeng dan rawa laut tulang. Tentu saja, kedua tempat ini adalah tempat di mana urat-urat spiritual langit dan bumi bertemu. Setelah runtuhnya Sekte Sura selama bertahun-tahun, ada banyak hal spiritual yang tumbuh di antara gunung-gunung dan bumi. Itu juga merupakan tempat di mana banyak orang seni bela diri ingin mengambil risiko. Banyak prajurit mati, dan beberapa suka memberi makan semua jenis racun. Setelah kematian mereka, racun-racun ini berkeliaran di kedua tempat itu tanpa pemilik. Di masa depan, setelah bertahun-tahun tumbuh, pegunungan Heifeng dan rawa laut tulang tidak hanya binatang buas, tetapi juga racun kuat yang tak terhitung jumlahnya. Singkatnya, kedua tempat ini adalah kuburan orang-orang yang hidup, melangkah ke kehidupan kematian. Mendengar kata-kata Fang Gang, banyak orang mendengar keringat dingin, menggigil di sekujur tubuh. Lin Bai dan Jiang Xuansu tenang, bagaimanapun juga, mereka telah membuat persiapan psikologis, mengetahui bahwa perjalanan ini pasti berbahaya. Jika memang begitu berbahaya, apakah ada cara untuk melewati kedua tempat ini? Pria bersenjata itu segera bertanya. Fang Gang menggelengkan kepalanya dan berkata, kita bisa melewati dua tempat ini, tetapi akan memakan banyak waktu. Bahkan jika alam Tao ingin melewati dua tempat ini, itu akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Selain itu, ada batasan susunan yang ditinggalkan oleh Sekte Sura di pegunungan. Jika kita mengambil langkah yang salah, itu akan sangat berbahaya. Selain itu, bahkan jika kita melewati pegunungan Heifeng dan rawa laut tulang, tempat lain sama berbahayanya. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan membuang-buang waktu, tetapi juga mengalami banyak bahaya. Mengenai pilihannya, silakan minta Nona Qin untuk membuat keputusan. Qin Yuyan merenung sejenak dan berkata, kalian semua beristirahatlah di sini. Aku akan membuat keputusan setelah memikirkannya. Mereka segera jatuh dari udara dan menemukan tempat yang bersih untuk duduk dan beristirahat. Mereka duduk berdua dan bertiga untuk berdiskusi. Lin Bai dan Jiang Xuansu tentu saja tetap bersama. Melihat pemandangan di kuil Tao Sura, Qin Yuyan dan Chen Lao, Fang Gang dan Qin Su datang dan bertanya kepada Lin Bai dengan suara rendah, adik seperguruan King Luo, bagaimana menurutmu? Lin Bai bertanya sambil tersenyum, kakak seperguruan Qin membuat keputusan. Karena dia ada di sini, itu berbahaya. Qin Yuyan berkata dengan marah, oh, adik seperguruan King Luo, kakak seperguruan yang salah. Kakak seperguruan seharusnya tidak merencanakannya padamu. Aku akan minta maaf. Baiklah, aku akan menebusnya untukmu saat aku datang ke Paviliun Qin. Tetapi saat ini, kita harus membuat keputusan sesegera mungkin. 8 raksasa besar di Hengzhou, kamar dagang Bao Guang, dan gedung 1000 lantai telah memimpin. Jika kita tidak segera mengambil keputusan, aku khawatir mereka akan meninggalkan kita jauh di belakang. Qin Yuyan berkata dengan suara rendah, aku masih percaya pada intuisi saudara seperguruan muda King Luo dan saudara seperguruan senior Fang Gang di tempat yang tidak ada harapan untuk mencari harta karun. Qin Yuyan tahu bahwa Lin Bai masih marah karena dia menipu Jiang Xuansu, jadi dia meminta maaf dan mengatakan bahwa Qin Yuyan telah memainkan peran yang hati-hati dalam masalah ini. Jika tidak, Jiang Xuansu tidak akan pernah datang ke kuil Tao Sura. Lin Bai berpikir lama, jika kamu mengambil jalan memutar, bisakah kamu menghindari bahaya? Menurutku, tidak perlu mengambil jalan memutar, dan langsung melewati pegunungan Heifeng dan rawa laut tulang. Jika kita mengambil jalan memutar, akan ada bahaya di jalan, dan itu akan membuang-buang waktu. Bahkan jika kita tiba di lembah Jueseng, bunga-bunga di sisi lain akan telah diambil. Bukankah kita di sini sia-sia? Lagi pula, yang perlu dibujuk oleh kakak senior bukanlah kita, melainkan para bajingan dalam tim itu. Meskipun mereka adalah pengawal yang menyertai tim, tidak peduli apakah Paviliun Qin bisa mendapatkan bunga di sisi lain, selama mereka meninggalkan kuil Suratau hidup-hidup, mereka bisa mendapatkan komisi Paviliun Qin. Tentu saja, orang-orang ini tidak mau mengambil risiko. Tentu saja, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memohon kakak senior agar mau melewati dan memilih tempat yang lebih aman untuk dilewati, karena di mata mereka, apakah mereka mendapatkan bunga di sisi lain atau tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya perlu mendapatkan komisi jika ingin hidup.
Lin Bai menoleh ke samping dan melihat selusin prajurit duduk di bawah pohon di kejauhan. Mereka berdiskusi tentang cara membujuk Qin Yuyan untuk mengambil jalan memutar. Bab 4360, Carilah keberuntungan dan hindari bencana. Sudah menjadi kodrat manusia untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Namun, sebagai pengawal yang dipilih oleh Paviliun Qin, Anda seharusnya memahami bahaya perjalanan ini dan telah melakukan persiapan psikologis. Namun, ketika Qin Yuyan sedang mempertimbangkan rute tindakan, Lin Bai memperhatikan bahwa lebih dari selusin orang sedang duduk bersama, terus-menerus memberitahu orang-orang di sekitar cara membujuk Qin Yuyan untuk melewati pegunungan Heifeng dan rawa-rawa Laut Tulang dan mengambil rute yang lebih aman ke lembah Jueseng. Tidak peduli apakah Paviliun Qin mendapat bunga di sisi lain atau tidak, komisi militer tim pengawal harus dibayar. Lin Bai terkekeh dan menatap lebih dari selusin orang yang duduk di bawah pohon di kejauhan. Dia berkata dengan suara rendah, "Mungkin aku telah menjadi pria sejati. Mungkin tebakanku salah. Namun, kupikir mereka akan mencoba yang terbaik untuk membujuk kita untuk mengambil jalan memutar." Fang Gang dan Qin Yuyan dan yang lainnya mengikuti pandangan Lin Bai. Fang Gang hanya melihat sekilas dan berkata, "Saya setuju dengan saudara seperguruan King Luo. Orang-orang ini seharusnya datang ke Paviliun Hun Qin untuk mendapatkan tugas. Saya yakin bahwa sebelum merekrut para prajurit ini, mereka telah menjelaskan bahaya perjalanan ini. Mereka seharusnya tidak menghalangi mereka setelah datang ke kuil Tao Sura." Qin Su, yang berpakaian seperti seorang sarjana, berkata sambil tersenyum, "Meskipun saya tidak sepengetahuan saudara seperguruan Fang Gang, saya dapat melihat bahwa orang-orang ini rakus akan hidup dan takut akan kematian. Tim pengawal itu palsu, tetapi memang benar bahwa matanya bercampur aduk." Tuan Chen terbatuk pelan, "Topik Anda masih jauh. Saat ini, kita harus menentukan kemana harus pergi ke lembah Jueseng. Sekarang, Kamar Dagang Bao Guang dan Qianlou, serta 8 raksasa besar di Hengzhou, telah mengambil langkah pertama. Jika kita terus ragu, kita akan kehilangan kesempatan." Ketika Qin Yuyan mendengarkan, wajahnya curiga. Setelah memikirkannya, matanya masih menatap Fang Gang dan Lin Bai, seolah-olah membiarkan Fang Gang dan Lin Bai membuat keputusan. Lin Bai berkata, "Kakak senior Qin, Anda adalah pemimpin tim ini. Kemanapun Anda ingin pergi, kami tentu akan mengikuti Anda." Fang Gang semakin merasakan tatapan mata Lin Bai, dan segera berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruan King Luo benar-benar semakin populer di kalangan saya, dan kata-katanya juga bagus. Nona Qin, adik seperguruan King Luo benar. Meskipun ada beberapa seniman bela diri di antara kita yang lebih baik dari Anda dalam hal kultivasi, Anda adalah pemimpin tim, jadi Anda tetap perlu memberi perintah. Jika Anda membiarkan saya dan adik seperguruan King Luo membuat pilihan, keadaan akan semakin kacau ketika saatnya tiba." Tatapan mata Qin Yuyan tegas, dan akhirnya dia mengambil keputusan, "Kalau begitu, aku bertekad untuk tidak mengambil jalan memutar, melepaskan pegunungan Heifeng, menyeberangi rawa Laut Tulang, dan langsung menuju lembah Jueseng. Perjalanan ini cukup berbahaya. Jika kalian menemui bahaya, jangan sembunyikan diri, dan lakukan yang terbaik." Fang Gang mengepalkan tinjunya dan berkata, "Itu sudah pasti." Lin Bai berkata, "Kalau begitu, jelaskan arahnya kepada tim, biarkan semua orang bersiap, lalu segera berangkat." Qin Yuyan dan Tuan Chen berkumpul. Tak lama kemudian, Tuan Chen berkata dengan suara keras, "Hadirin sekalian, Nona saya telah memutuskan untuk tidak mengambil jalan memutar, tetapi langsung menuju lembah Jueseng dari Gunung Heifeng dan rawa Laut Tulang. Alasan utamanya adalah karena Kamar Dagang Qianlou dan Bao Guang telah melampaui kita. Jika kita mengambil jalan memutar, kita akan aman dan tenteram. Ketika kalian tiba di lembah Jueseng, kalian akan kehilangan bunga-bunga di sisi lain." Banyak prajurit tidak menunjukkan banyak emosi ketika mereka mendengar keputusan Chen dan Qin Yuyan, seolah-olah mereka telah menebak hasilnya. Setelah mengangguk sedikit, banyak prajurit mulai menyiapkan senjata dan pil mereka sendiri untuk penyembuhan dan detoksifikasi. Namun ketika semua orang sedang bersiap, beberapa suara aneh terdengar, "Tuan Chen, Nona Qin, tolong pikirkan lagi. Gunung Heifeng dan rawa Laut Tulang sangat berbahaya. Jika kita melewatinya dengan kekuatan kasar, bahkan jika kita tiba di lembah Jueseng, kita akan kehilangan banyak. Pada saat itu, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pasukan lain untuk mendapatkan bunga-bunga di sisi lain. Jika demikian, berapa banyak orang yang ingin menyerbu ke rawa itu berbahaya. Lebih baik mengambil jalan memutar. Kita baru bisa memiliki kekuatan untuk bertarung saat kita mencapai lembah Jueseng." Lin Bai dan Fang Gang menoleh ke samping.
Benar saja, belasan prajurit yang telah lama duduk di bawah pohon itu datang dan berkata. Tuan Chen tampaknya telah menduga bahwa lebih dari 10 orang itu akan berkata demikian. Dia berkata sambil tersenyum, Jiang Hu, Nona saya telah membuat keputusan untuk tidak mengambil jalan memutar lagi. Kalian semua adalah prajurit yang direkrut oleh Paviliun Qin kami. Kami telah menjelaskan bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Karena kalian telah menerima perekrutan, kalian harus mematuhi pengaturan Paviliun Qin. Pria bernama Jiang Hu itu berkata, kita harus mematuhi pengaturan Paviliun Qin, tetapi memilih pegunungan Heifeng dan rawa laut tulang tidak diragukan lagi adalah kematian. Saya mengemukakan pendapat ini demi kebaikan semua orang. Bagaimana menurut kalian, saudara-saudara senior? Jiang Hu berencana untuk meminta prajurit lain untuk memprotes. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Bai, Fang Gang, Jiang Xuansu, Qin Su dan yang lainnya hanya terdiam. Prajurit biasa lainnya bersikap acuh tak acuh dan memandang Jiang Hu dengan sedikit jijik. Dia mengira apa yang baru saja dikatakan Jiang Hu benar-benar omong kosong. Tanpa dukungan dari semua orang, Jiang Hu sedikit kesal. Chen berkata sambil tersenyum, sepertinya sebagian besar orang telah mengikuti keputusan Nona Muda. Apakah Anda keberatan, saudara seperguruan muda Jiang Hu? Jiang Hu berkata sambil tersenyum masam, begitulah, saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Saya hanya berharap akan ada lebih sedikit kematian. Karena kita telah menerima perekrutan Paviliun Qin dan datang ke kuil Tao Sura, kita harus memahami bahaya dari perjalanan ini. Kita memiliki hidup dan mati, dan kekayaan ada di surga. Seseorang berkata dengan suara rendah. Wajah Jiang Hu menjadi hitam begitu dia mendengarnya. Bahkan jika aku mati di biara Sura, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri atas ketidakmampuanku dan tidak ada orang lain. Orang lain berkata bahwa Jiang Hu gemetar karena marah. Tampaknya mereka adalah sekelompok pria pemberani yang tidak takut hidup dan mati, sementara Jiang Hu dan yang lainnya seperti tikus yang rakus akan hidup dan mati. Pada saat ini, Qin Yuyan keluar dan berkata, sekarang semua orang sudah siap, ayo pergi. Tolong biarkan Fang Gang, adik seperguruan King Luo dan kakak seperguruan Jiang menjelajahi jalan di depan. Setelah Chen dan Qin Su hancur, yang lainnya tetap waspada, menjaga formasi dan bergerak maju dengan gembira. Patuhi perintah. Banyak prajurit segera menyesuaikan formasi mereka. Fang Gang, Lin Bai dan Jiang Xuansu pergi ke barisan depan dan terbang ke pegunungan Heifeng. Adik seperguruan King Luo, kamu dan adik seperguruan Jiang mengikutiku. Aku akan membuka jalan di depan. Jika aku menghadapi bahaya, aku akan segera memberi tahu kalian. Fang Gang memimpin. Dia tidak tahu bahwa, kakak seperguruan Jiang, di mulut Qin Yu adalah Jiang Xuansu, jadi dia memanggil Jiang Xuansu, tetapi dia juga memanggilnya, adik seperguruan Jiang. Jika Fang Gang tahu status Jiang Xuansu sebagai orang suci, dia akan memberinya 100 keberanian dan tidak akan berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Untungnya, Jiang Xuansu tampaknya tidak menyentuh hatinya. Dia tidak berdebat dengan Fang Gang. Dia mengikuti Lin Bai, terbang dari langit dan maju ke arah pegunungan Heifeng.